selamat datang di Triple C, Coffee Call and Conspiracy, your late night call for unsolved mysteries. Oke, jadi kita di sini sambil ditemenin minuman cantik ya. Jadi kita bakal pecahin teka-teki bersama aku Mita, host kesayangan kalian. Dan di sini ditemani siapa nih? Aku Ale. Aku Modi. Gimana, kalian udah siap buat bahas misteri-misteri gini? Siap sih. Aku siap. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Langsung kita masuk ke segmen paling rahasia. Jadi, Confession Line. Di sini kita bisa mendengarkan langsung cerita-cerita paling tak terduga dari para pendengar setia Triple C. Halo, siapa? Ini aku lagi kepikiran banget sama temanku Siska. Dia cerita dulu pas kerja di bimbel dia jadi korban pesugihan. Katanya dia dijadiin tumbal pengambil setan gitu kak. Yang bikin merinding, dia bilang bimbelnya itu sekarang masih ada dan makin gede kak. Gimana ya? Aku takut banget kalau ada korban lain. Oke. Terima kasih ya. Oh my god, gimana nih menurut kalian dari... Serem banget ya. Iya. Gimana nih? Kalau menurut aku sih dulu sempat dengar cerita ini dari temenku ya. Iya. Karena dia yang ceritanya itu awalnya nyebar dari mulut ke mulut, bukan dari berita gitu. Oh, jadi gak ada berita yang pastinya gitu ya? Iya. Tapi sebagai seseorang yang awam dalam hal ini, jujur kayak nggak begitu peduli sampai akhirnya tiba-tiba ada orang yang menjadi ini sebagai topik podcast itu tadi. Dan jujur ini kasusnya agak simpang siur juga, karena benar atau enggaknya tidak bisa dipastikan karena tidak ada bukti itu ya, bukti nyata gitu. Jadi gimana? Awal kronologinya katanya di bimbel gitu ya? Iya. Aku pernah baca sih sebelumnya. Jadi kalau nggak salah tuh cerita awalnya ya. Siska itu kan mahasiswa. Dia itu pengen cari kerja sampingan. Terus ada temennya yang nawarin di sebuah bimbel lah. Dia jadi guru. Ditawarin tuh seminggu 600.000. Nah Siska kan sebagai mahasiswa kan 600.000 seminggu tuh udah lumayan banget kan. Jadi dia terima lah tawaran itu buat jadi guru di salah satu bimbel itu. Terus berjalannya waktu dia kerja di sana tuh awalnya tuh kayak masih ya udah biasa aja, belum ada yang aneh kan. Sampai suatu saat dia tuh kayak mikir, loh ini pimpinannya kok nggak pernah kelihatan ya? Karena kan biasanya tuh kalau pimpinan itu pasti, kalau misal kita nggak gampang ditemuin sih, tapi kalau misal kita mau ngajuin buat ketemu untuk mengajukan sesuatu kan pasti gampang kan. Tapi ini tuh Siska tuh kok susah banget ya ketemu pimpinannya ini. Terus kayak di sana tuh dia udah kayak mulai curiga, loh ini kok nggak bisa ketemu pimpinannya terus kayak gitu. Yang aku baca sih setahuku ya, itu katanya dia udah mulai part time atau kerja di situ sekitar 4-5 bulanan. Itu bener apa enggak ya kira-kira? Betul. Terus di sana itu udah 4-5 bulan itu, kalau nggak salah tuh bulan-bulan awal, dia kan di sana temennya itu bilang kalau di sana itu ada seminar, tapi bukan seminar biasa ya, kayak dalam kutip seminar. Ya. Tapi kalau biasanya kan seminar itu formal gitu ya. Itu gimana? Apa bikin adanya tuh jujur ini agak bias gitu sih, tapi katanya di awalnya pas di gerbang masuk itu tiba-tiba ada lilin gitu. Lilinnya itu kayak berjejer gitulah. Jadi kayak sepanjang mereka jalan menuju sampai ke pintunya aula hotel itu ada lilin gitu. Jujur kalau aku sendiri menempatkan diriku di dalam posisi itu tuh pasti mikirnya kayak ada orang nikahan nih. Soalnya ya romantis gitu. Aku nggak kepikiran itu sesuatu yang berhubungan dengan mistis ya awalnya, mungkin karena kayak mungkin aku gak begitu peka sama hal kayak gitu sih. Tapi ya kalau akhirnya kan dia lanjut jalan lagi loh. Pas jalan itu masuk katanya aulanya udah gelap gitu lah. Di dalam sumber yang aku baca tuh aku nggak tahu yang dimaksud Siska apa, tapi katanya dekorasinya itu dekorasi yang gelap gitu lah. Yang gelap gitu. Iya, dia something like that gitu lah. Terus aku juga kurang tahu gambaran
seminarnya kayak gimana, tapi yang jelas di situ akhirnya mereka ketemu sama pimpinan mereka, which is pemimpinnya mereka itu ternyata pemimpin. Iya. Pemimpinnya itu mungkin kayak CEO, nggak tahu lah, itulah pokoknya ketuanya itu ternyata perempuan gitu. Oh, ibu yayasannya gitu ya. Iya, jadi ibu yayasannya ini pakai jas, terus habis itu katanya pembicaranya itu pakai topeng Iya, gitu. Orang gitu, terus habis itu apa, Siska dan teman-temannya ini udah kerasa gak enak, habisnya mereka cabutnya itu, tapi kayak awalnya dia mendobasi ibu yayasan ini, dan ibu yayasannya ini mengeluarkan sepatah kata apapun gitu loh, cuman noleh dengan tatapan yang dingin gitu, terus habis itu kayak Dan di ruangan itu tuh katanya tuh pas Siska sama Nia masuk tuh bener-bener yang kayak hening banget, gak ada pembicaraan. Biasanya kalau kita seminar itu kan kayak omong-omong aja kan, misalnya bener-bener kayak sepi banget. Dan izin nambahin ya, tadi waktu di pintu masuk tuh katanya ada patung kambing, apa ya, Baphomet. Oh, ya, iya, seperti itu. dan yang anehnya tuh kenapa sih Siska malah mikir tuh patung anjing gitu, Iya. karena kayak bentuknya Baphomet itu kalian tahu sendiri lah itu Iya. bentuknya lebih detail gitu ya daripada patung anjing biasa, makanya kayak agak nggak make sense juga. Makanya kasus ini tuh agak sedikit bias gitu lah. Terus untuk seminarnya sendiri itu dilakukan di pagi hari atau mungkin malam hari dengan suasananya seperti itu. Dan itu janggal banget sih, karena seminar kan biasanya tuh pagi lah, paling mentok tuh sore nggak sih? Iya. Tapi ini tuh malah jam 11 malam sampai tengah malam, jam 12-an. Itu kayak aneh banget sih. Gimana? Dan yang jadi pertanyaan besarnya kan waktu itu di sumbernya disebutkan bahwa si Siskanya bilang kalau dia itu dijadikan tumbal gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya dia tahu kalau dia dijadiin tumbal itu dari mana. Iya ya. Itu masih Itu tanda tanya. ya itu masih tanda tanya. Mungkin mungkin aku tidak menyimak secara detail ceritanya seperti apa, tapi sempat cerita kalau misalkan ada koleganya dia yang meninggal atau sakit atau gimana sampai di kulitnya dia tuh yang janggal tuh udah bercak hitamnya gitu. Jadi kayak seolah-olah dia tuh di curse gitu, dikutuk, dan dia jadi itu tadi tumbal. Cuman kalau masalah Siskanya tahu dia jadi tumbal yang gimana, aku juga kurang tahu. Soalnya pas seminar itu dia langsung cabut aja gitu di sini. Waktu di seminar itu apa mungkin ya si Siska itu kayak ngerasa udah ada suatu ritual atau gimana gitu sebelum dia akhirnya cabut dari hotel ini. Sebelumnya sih dia kayak nggak ngerasa aman-aman aja, tapi janggalnya tuh waktu yang pimpinan tadi itu masuk pakai jas hitam sama ada pemateri yang bertopeng, itu kayak menurut dia kayak udah nggak benar. Sama lihat kambing itu dan ada yang kambing itu bawa apa ya, kayak cawan isinya merah-merah. Atau itu darah ya, atau nggak tahu juga sih. Kurang tahu. Iya, pokoknya Siska bilang itu kayak patung itu tuh bawa cawan merah isi cairan merah. Wow, cukup ini ya suasana di sana itu Ya. cukup menakutkan sekali gitu. Terus gimana nih kalau menurut kalian ya dengan posisi Siska waktu itu apakah Siska ini sebetulnya tertarik untuk bergabung di acara tersebut atau memang dia sepenuhnya tidak tahu dengan adanya seminar itu tadi? Kalau Siska sih untuk seminar itu ya, dia tuh benar-benar kayak clueless banget, nggak tahu apa-apa. Kalau ternyata seminar itu isinya ritual, karena dia ngira tuh kayak ya udah seminar biasa. Ternyata tuh pas dia datang sama temennya seminar. Seminarnya ini ya Iya. beda ya. Beda. Sebenarnya bukan pertama kali juga sih ada sekte-sekte kayak begini ya. Iya. Mau di manapun, gak cuma di Malang doang, itu banyak juga jadinya. Ya seperti itu sih. Terus kira-kira nih seminar ini diadakan di salah satu hotel Malang kah atau gimana nih? Di hotel katanya. Iya. Dan salah satu hotel yang cukup terkenal katanya. Sempat nebak-nebak sih, tapi kayak susah juga soalnya banyak di sini hotel-hotel yang bagus ke sana. Jadi kayak ya udahlah ya, mikirku tuh pasti kalau misalkan dia seminarnya di situ tuh pasti dia juga kerjasama sama orang hotel di situ nggak sih? Iya. Jadi kayak ya emang udah, mana katanya isinya ada profesor-profesor, orang-orang elit yang ada di Malang tuh pada join di situ semua gitu. Jadi kan otomatis ini gede toh komunitasnya. Jadi
agak surprising di kota Malang yang nggak seberapa luas ini ya, yang nggak sehirup pikuk kayak kota besar kayak Jakarta gitu. Ternyata ada juga gitu loh begituan. Akhirnya kayak masih aman-aman aja gitu. Ini udah terjadi 2014 ya. Iya, dari 2014 tepatnya. Salah satu bimbelnya itu bimbel apa ya, kayak privat kah atau mungkin bimbel yang udah besar gitu namanya. Ada yang bilang itu bimbel privat, tapi ada juga yang bilang itu bimbel yang nggak terlalu terkenal gitu. Iya. Karena simpang siurnya itu Iya. tadi ya. Simpang siur. Hmm. Terus menurut kalian apa yang membuat Siska ini akhirnya, kalau saya baca itu Siska kayak diundang juga ya di podcast gitu. Kayak menurut kalian Siska ini menceritakan hal itu untuk apa? Maksudnya untuk tujuan apa gitu? Pastinya tujuannya untuk biar kita sebagai orang Malang ini ya, apalagi kita orang Malang ya, biar jaga-jaga aja sih, biar Kalau ada takut masuk ke situ itu kan takut ya tiba-tiba kita jadi bagian dari itu. Tapi ini lumayan bikin resah karena polisi sampai melakukan penyelidikan ya. Tapi yang agak bikin aku sedikit bingung itu adalah masalahnya nggak ada bukti apapun, dan katanya Siska setelah itu dihubungin juga susah, dia nggak pernah balas gitu. Dengar Jadi kayak ada ya tidak tahu lah, semoga Siskanya aman ya. Semoganya aman ya Kita teman-teman. tidak tahu apa yang akan terjadi, masalahnya begitu-gituan itu pasti ngikut. Tapi ada yang bilang katanya Siska kena teror ya sama temen-temennya itu. Jadi setelah ritual tuh dia tuh kayak katanya tuh kena teror. Terornya berupa apa nih? Kan dia tuh kayak lihat ada biodatanya dia sama temen-temennya yang lagi buru-buru di sana tanggal lahir. Udah kayak biodata biasa lah ya pada umumnya. Tapi yang nggak biasa itu waktu biodatanya itu ternyata menjelaskan kematian, nanti matinya dia tuh gimana, akhir hidupnya. Jadi kayak jadi kayak ramalan, dan dia tuh kayak mikir dia bakal dijadiin tumbal. Oh, jadi dia mengira kalau dia mau dijadiin tumbal itu dari situ tadi ya? Iya, Teror itu karena tadi. dia lihat biodatanya itu. Baru tahu nih. Jadi sabar ya. Iya kayaknya ya. Wow, kayaknya cerita si Siska ini kayak membuka wawasan baru ya bagi kita semua. Ternyata di tempat seperti bimbel, apalagi bimbel tuh buat kita ini ya belajar gitu kan. Nggak nyangka kalau ada hal-hal seperti itu tadi. Topik yang lumayan berat ya untuk mengawali hari ini. Beratnya. Jadi gimana? Kalau disimpulkan menurut kalian nih, si Siska itu tadi kan dengan tidak adanya kontak lagi ya, itu menurut kalian Siska itu tetap bekerja di bimbel itu atau dia langsung memutuskan untuk putus kerja setelah kejadian itu tadi? Seharusnya dia putus kerja sih ya. soalnya kayak udah apalagi udah ada dugaan dia bakal jadi tumbal Tumbal gitu. ya. Pasti Ya, dianya juga kayak parno dan takut Iya, gitu. dan dia juga takut teman-temannya kena juga kan, makanya dia just kan keluar aja gitu. Meskipun mau seberapa banyak pun gajinya itu nyawa nggak pernah bisa dibayar pakai duit sih kalau emang beneran dijadiin tumbal aslinya ya. Tapi banget sih. Oke guys, ternyata sampai sini aja ya kita bahas tentang sekte-sekte ini. Ada lagi guys? Halo, dengan siapa? Halo kak, ini aku. Aku baru baca berita tentang rekonstruksi kasus mutilasi di Pasar Besar Malang. Aku merinding banget kak. Ada isu kalau pelakunya malah bikin tato tulisan. Ini udah bukan cuma pembunuhan, tapi serem banget kak. Oke, terima kasih ya udah cerita. Aduh, guys, ngeri banget nih. Barusan dapat telepon. Bayangin ya di pasar yang biasanya tuh kan rame gitu ya. Itu ternyata ada cerita yang paling kelam tuh. Kayak ada mutilasi di pasar itu tadi. Gimana, kalian sempat baca-baca kan pastinya tentang berita ini? Ya, aku pernah baca sih ini. Kayaknya kalau ini kasus tahun 2019 ya, kalau nggak Iya, salah. baru bukan nggak baru ini sih, tapi Iya, ya lumayan. Terus kronologinya kira-kira gimana tuh? Sampai dipotong-potong gitu ya katanya? Iya. Kalau aku awal baca waktu itu tuh, kronologinya tuh ada pedagang yang nyium bau amis di lantai 2 itu. Pedagang tuh ngira kalau itu tuh bau tikus banget, tikus. Pokoknya kayak hewan-hewan yang mati tuh lah. Terus pas dia cek di sana, dia tuh kaget. Ternyata dia nemuin
dua kaki yang udah kepotong. Jadi kayak kanan sama kiri tuh kayak udah kepisah gitu. Makanya terus dia telepon polisi di sana. Tapi kalau ada sumber lain juga yang mengatakan kalau misalkan sebenarnya warga di situ tuh yang orang-orang yang berjualan di pasar itu sebenarnya sudah mencium bau itu dan memutuskan buat lapor ke satpol. Terus sama polisinya cuman berasumsi kalau misalkan itu tuh bangkai tikus. Akhirnya disuruh lah petugas pasar di situ yang petugas bersih-bersih itu buat ngecek ke atas. Akhirnya ya itu tadi ketemulah jasad cewek di situ. Serem banget sih. Terus setahu saya itu ada tulisan juga ya di kaki korban. Tapi kurang tahu ya tulisannya ini apa kira-kira. Tulisannya tuh jujur agak lupa ingat juga, tapi ada hubungannya sama Wahyu Gereja dan juga Tuhan Yesus seperti itu ya. Mungkin ini ada hubungannya masih berkaitan sama soal agama dan sekte-sekte, cuman kayak yang bikin aku heran di sini tuh dia juga menuliskan namanya dia sendiri gitu loh, pelaku ini. Di kaki kirinya. Iya, jadinya kayak quotes gitu. Iya. Jadi aneh banget ya. Tapi ya dengan itu alhamdulillahnya malah membantu pihak polisian buat mencari gitu. Jadi akhirnya mereka setelah menemukan jasad tersebut itu pakai anjing pelacak gitu kan. Tapi ada yang bilang juga kalau misalkan mereka tuh nyamperin jalan Marta Dinata kalau nggak salah itu, karena kronologinya tuh kan si pelaku dia ada di sekitar situ tuh, keluyurannya di sekitar situ, karena dia kan tunawisma dan dia nggak punya rumah, dia orang gila juga gitu kan. Terus keluyuran di situ, terus habis itu dia ketemu sama si perempuan ini, si korban. Korban itu tidak mengenalkan siapa namanya, tapi dia cuma ngomong kalau namanya dia itu Maluku. Dan dari awal ketemu emang udah agak dewasa ya, tapi kayak udah ada sexual tension gitulah. Jadi kayak mereka sama-sama kekurangan dalam segi finansial dan segi biologis juga. Dua-duanya tua tunawisma. Nah, tua dikit ya kak. Terus akhirnya mereka kenalan di situ, terus ternyata dua-duanya punya niat yang sama, begitulah. Menyalurkan. Yes, terus akhirnya kurang tahu juga kenapa bisa nyasar di pasar, tapi pada akhirnya ya mereka ke pasar itu tadi. Terus awalnya bermesraan dulu lah, terus habis itu baru pas udah ngerasa kayak di ujung banget itu akhirnya mereka ke lantai dua itu lah, kok ternyata mau begituan nggak bisa si siapa namanya pelaku ini. Akhirnya sama pelaku tuh memutuskan untuk memprosesnya dengan tangan gitu ya. Dan itu tuh dilakukan seperti itu sampai akhirnya mohon maaf sekali kalau misalkan agak dewasa, tapi ini emang kayaknya begitu. Area spital korban itu berdarah, terjadi pendarahan. Itu dalam keadaan si korban ini masih hidup. Iya, dia masih hidup dan akhirnya dia pingsan gara-gara ada pendarahan itu. Kurang tahu juga pingsannya kenapa, apakah karena shock, apakah karena iya sakit atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas pendarahan dan akhirnya pingsan. Nah di sini tuh juga ada dua sudut pandang berbeda juga gitu loh. Ada yang bilang kalau misalkan setelah dia pingsan itu dia langsung dihabisin gitu. Ada juga yang bilang kalau misalkan ditinggal dulu, terus habis itu si pelakunya balik lagi karena dia tuh merasa marah gitu ya, kayak asik banget. Karena tidak bisa menyalurkan hasilnya. Akhirnya dibunuh lah gitu. Dan senjata utama yang digunakan dalam membunuh sekaligus memutilasi si korban ini itu gunting taman. Kalau kalian tahu gunting yang kecil itu apa ya? Ya yang ujungnya kecil. Jujurnya agak sedikit disturbing, soalnya gunting sekecil itu tuh bisa dipakai buat potong sampai 6 bagian gitu. Makanya tuh sedikit ini banget sih, soalnya kan orang-orang biasanya pelaku mutilasi kayak contohnya kasus-kasus yang ada di sini tuh di Sawah Jajar itu ada yang tukang tukang pijat itu juga senjatanya dia bukan gunting kecil gitu, tapi benar-benar kayak pisau gitu. Itu kan masih make sense ya, kita masih bisa menganalogikan. Tapi kalau gunting tangan itu sekecil itu buat memotong sampai 6 bagian, benar-benar menunjukkan kalau manusia itu bisa sesadis itu gitu.
yang ditakuti emang di dunia itu manusia Iya. ternyata. Terus tadi kan disebutin juga ya karena ada anjing pelacak. Nah, apa mungkin ada barang atau baju gitu ya yang ketinggalan di pasar di lantai 2 gitu untuk pemicu anjing pelacak ini menemukan pelakunya? Ada potongan bajunya si pelaku sih, Iya, kalau nggak salah. Jadi sampai darah-darah yang ceceran itu ya. iya, Iya. darah-darah berceceran itu cuman kalau darahnya mungkin nggak dijadiin buat itu sih, buat Untuk melacak. Iya. iya buat macam Lebih ke bajunya. lebih ke bajunya gitu. Karena kalau dilihat lagi tuh didengar-dengar juga sih katanya di bajunya korban itu juga ada bercak darah gitu. Jadi kayak kecipratan di baju korban juga gitu. Terus aku sempat baca nih katanya si polisi ini dengan gampang gitu ya nemuin si pelaku karena ada tulisan. Nah, tulisannya tuh mirip dengan tulisan yang ada di sekitar rumahnya. Gimana itu menurut kamu, Din? Apa benar gitu aja? Iya, karena polisi itu awalnya kan nelusurinya tuh di tempat yang biasanya si Sugeng ini keliaran. Terus ditemukan tulisan yang mirip banget sama tulisan yang ditemuin di tempat kejadian itu. Oh. Terus akhirnya dia telusuri dari sana, yang nemuin darah-darah itu. Terus di sana di pasar besar dia tuh kayak manggil namanya Sugeng 3 kali. Nah, anehnya di sana tuh Sugeng langsung noleh. Dengan Iya. ini ketidaktahuannya dia langsung nolak Iya. aja gitu ya. Emang agak kocak banget ya Sugeng ini. Astaga, sumpah ya. Bahkan itu katanya, tapi tulisannya ditemuinya bukan yang di tempat dia berkeliaran, nggak sih, di tempat tinggalnya dia di mana, Jodipan. Ya di Maksudnya di daerah Jodipan di kecamatan mana ya, lupa tuh, pokoknya di daerah situ lah, itu tempat tinggalnya dia di situ. Dan akhirnya sama warga tuh dia sempat diusir karena emang udah menunjukkan laga apa kayak gerak-gerik nggak normal. iya, orang mau gangguan jiwa. Iya. Katanya kayak sempat divonis, pas divonis itu ternyata dia ada gangguan mental. Oh. Tapi kurang tahu juga kejelasannya bagaimana, karena sejujurnya dari proses hukumnya sendiri itu ada yang janggal. Kayak gitu sih. Menurut kalian nih ya, tadi kan disebutin bahwa sebelum dia melakukan mutilasi itu dia melakukan hubungan gitu, walaupun pada akhirnya dia merasa kecewa. Nah, apakah ada tujuan lain dari si pelaku ini gitu, kecuali dengan tidak di apa itu, tidak di Tersalurkan. iya tersalurkan juga yang tadi. Apa ada pemicu Pemicu. lain yang membuat dia memutilasi? Kalau pas aku baca tuh ya, pemicunya itu cuma ya karena dia nggak bisa menyalurkan hasratnya, karena si cewek ini waktu diajak berhubungan, yang cewek ini merasa kalau dirinya tuh sakit, Oh, lagi sakit nggak enak badan. Terus akhirnya si Sugeng itu menyalurkan yang udah dikatakan Ali tadi lewat alat kelamin nyaman lah. Ya. sebelumnya apa si Maluku dan si Sugeng ini kenal gitu ya, kenal dengan dekat atau cuma sebatas tahu? Kayaknya nggak begitu sih, ya kayak dia lewat Iya. gitu terus tiba-tiba sokap gitu. Mereka sama-sama kena wisma. Sama juga ya. Terus kita harus hati-hati ya. Ini di Kota Malang soalnya. Iya, soalnya apa, sebagai warga Kota Malang sendiri itu agak was-was juga, misalnya bukannya bermaksud suzon sama orang-orang yang emang begitu ya, maksudnya kayak agak kurang sehat secara mental gitu. Tapi orang-orang seperti itu sebenarnya butuh ditolong. Ya, Bukan untuk ditakuti, cuman sebagai warga yang sama-sama kan warga jaga warga ya gitu kan. Mending hati-hati aja sih kalau di jalan. Jangan asal ngakrapin orang. Akrab boleh, cuman mungkin lebih diperhatiin Iya, lagi gitu. Soalnya kejadian kayak gini kan awalnya juga meskipun mereka sama-sama tunawisma, tidak menutup kemungkinan buat yang non tunawisma buat terkena juga gitu. Terus untuk mutilasinya sendiri tuh ada berapa bagian tubuh yang ditemukan oleh polisi? Aku baca tuh ada 6. Kalau aku ada berapa? Ya, 6 bagian sih, soalnya dari kepala, terus dari situ tangan, kaki. Cuman kalau bagian kaki kurang tahu sih itu. Dia dipotongnya di bagian lutut atau di pergelangan kaki, kita kurang tahu sih. Kalau di sumber tuh cuma diliatin tuh yang di bagian kaki, di bawahnya telapak kakinya tuh yang ada tulisan itu. Tapi kurang tahu pasti dipotongnya tuh bagian dari lutut atau pergelangan. Untuk itu ya, tatoannya sendiri gitu ya, itu menggunakan alat apa ya?
Kalau dari gambar yang jujur gambarnya tidak begitu jelas juga karena dari blur ya. Iya. Karena emang se-grafik itu tidak boleh diperlihatkan. Katanya itu berbentuk titik-titik gitulah. Iya, kayak tato. Iya. Tapi bukan tato cantik ya. Iya, tato yang oh my god. Jadi kayak apa namanya pakai tusuk jarumnya sol sepatu. Kurang tahu juga itu namanya gimana ya. Iya. Tapi kayak ada aja gitu ketemu. Awalnya kita mikirnya kayak oh pakai serpian kaca gitu kan. Soalnya kayak hal-hal seperti itu kayak common banget ketemu di pasar gitu kan. Jadi mikirnya juga awalnya begitu, tapi katanya bentuk tatonya tuh titik-titik-titik gitu. Nah, gitu sih. Sama banget ya dulu, gak nyangka banget. Terus gini nih, si Maluku ini kan disinyalir kalau dia ini hanya sama-sama tunawisma nih. Nah, tapi aku sempat baca kalau misalnya si Maluku ini sempat minta uang ke Sugeng. Nah, gimana tuh menurut kalian? Karena si Maluku ini tunawisma, dia tuh kayak gimana ya, kayak hubungan dia tuh merasa sama Sugeng tuh udah merasa dekat. Oh, Gak tahu itu iya apa sih. gangguan mental juga. Terus dia tuh merasa udah deket itu tadi ya, dia tuh minta uang ke si Sugeng. Nah dari situ tuh awalnya mereka kayak semakin dekat kayak gitu. Itu juga jadi titik awalnya mereka yang makin dekat tuh dari sana juga. Terus untuk ini, sempat dibaca juga kenapa nggak ditaruh di tempat yang lebih tertutup, kayak misalnya nggak dimutilasi nih, dia ditaruh di tempat kayak misal kamar mandi atau apa gitu. Karena katanya sih tubuhnya tidak cukup ya untuk ditaruh di situ tuh karena dia ukurannya seukuran wanita dewasa kan. Cuman yang jadi pertanyaan tuh kamar mandinya sekecil apa Iya, gitu. Soalnya sampai sampai nggak cukup loh, sampai dia harus dipotong-potong tuh mungkin pihak pasar harus meninjau lebih lanjut lah fasilitas umumnya kayak gimana. Soalnya kan nggak cuman buat naruh mayat doang ya, itu kan buat tipis juga gimana sih. Tapi ini enggak sih kayak karena di lantai 2 itu juga habis ada kebakaran ya, mungkin pihak pasar kayak nggak terlalu mempedulikan, kayak jadi terbengkalai gitu. Mungkin seperti itu ya alasan pihak pasar untuk tidak terlalu mengecek gitu. mungkin Ya. karena udah lumayan sepi juga kan di sana. Oh my god, sumpah 2 topik yang hari ini kita bahas sangat berat banget ya guys. Kayak udah menguras Ya, energi ya, ada kayak karena emang semengagetkan itu gitu loh, kejadian seperti itu terjadi di kota Malang kita tercinta ini coy. Lebih hati-hati ya guys. stay safe. Stay safe. Gak kerasa ya kita udah ada di penghujung segmen. Jadi pembahasan kali ini selain menarik juga menambah kewaspadaan kita tentunya. Mungkin sekian dulu untuk episode hari ini. Aku Mita, pamit undur diri. Dan terima kasih untuk Arle dan Lagi. Sama juga terima kasih diundang ya. Oke guys, see you. See you.